di situ. Kenapa sekarang saya harus berlelah-lelah dulu, saya harus bercapek-capek dulu di tengah kawan-kawan yang lain mungkin cukup menikmati leisure time mereka ketika weekend. Kenapa sekarang bukan waktunya saya untuk menikmati itu? Karena 2 tahun lagi saya akan berkuliah di sana. Karena saya cukup yakin bahwa effort itu berbanding lurus dengan hasil. Nah, kalau misalnya sekarang kan udah banyak seminar-seminar yang memang menghadirkan kampus-kampus yang memberikan beasiswa atau informasi beasiswa, ikutin teman-teman. Karena bisa jadi itu akan memperluas pertama pengetahuan kita, yang kedua pertemanan kita, yang ketiga networks kita. Yang keempat, teman-teman bisa ikut komunitas, karena sekarang kan udah banyak nih komunitas scholarship hunters, teman-teman bisa ikutin, karena bisa jadi namanya kita manusia kan naik turun ya semangatnya. Ketika kita ikut di komunitas-komunitasnya, baik yang offline maupun online, maka akan ke-charge dengan sendirinya. Berbagai macam informasi itu dibagikan di Telegram, di WhatsApp group misalnya, itu dibagikan. Yang awalnya kita ketinggalan informasinya, tapi karena dibagiin, sekarang lagi ada pembukaan beasiswa nih misalnya, silakan di Eropa, sekarang lagi ada pembukaan beasiswa Erasmus nih misalnya, maka teman-teman yang awalnya ketinggalan informasi, itu akan bisa dengan cepat catch up dengan informasi yang sekarang lagi beredar. Dan yang kalau dulu ini salah satu cara yang paling ampuh, kalau sekarang mungkin udah enggak lagi, yaitu ikuti pamerannya. Karena biasanya ketika pameran itu perwakilan kampus-kampus terutama di luar negeri itu hadir. Kalau misalnya yang teman-teman tuju adalah kampus di dalam negeri ya nggak apa-apa juga. Nah, saat itu saya rajin tuh mencari informasi tentang ini pameran kuliah di luar negeri adanya di bulan-bulan apa saja, dan saya akan rajin untuk datang. Setidaknya saya mendapat kontak international student di setiap kampus. Dari situ saya akan email tuh satu-satu. Saya adalah seorang mahasiswa di salah satu universitas di Indonesia yang berkeinginan untuk melanjutkan kuliah di sini, di jurusan ini, pada tahun sekian. Mohon informasinya, apa saja yang harus saya siapkan. Itu kan kita aktif mencari informasi. Dan teman-teman percaya deh, perwakilan international students itu senang banget mendapatkan email kayak begitu. Karena otomatis bagi mereka, wah ini calon student, ini calon mahasiswa di kampus kita kan begitu. Apalagi kalau lintas negara. Nah, ini adalah tentang keaktifan kita dalam mencari informasi yang di zaman sekarang ini nggak ada istilah lagi sebetulnya kita sulit mencari informasi kecuali kita tidak terhubung dengan atau tidak terakses dengan Internet of Things. Nah, ketika teman-teman sudah mendapatkan informasinya, otomatis teman-teman mulai buat nih perencanaannya apa. Salah satu hal yang paling sering Shirley sampaikan di beberapa waktu terakhir ini, di beberapa bulan terakhir ini adalah, yuk teman-teman kita mulai produktif, bukan lagi sibuk. Karena dulu di awal-awal kuliah, saya adalah manusia yang sibuk. Semua hal saya kerjakan. Hari ini trending A ikut, besok viral B ikut. Saat kawan-kawan pada ngomongin, kita mau kuliah di Eropa nih, yuk kita kejar, ikut juga. 3 bulan ke depan, ada pembukaan beasiswa nih di Timur Tengah, kemudian di Turki, Shirley juga ikut. Alhasil, Shirley jadi burn out. Semuanya Shirley mau coba, Shirley mau kejar. Dan itu adalah hal yang wajar saat seumuran, berarti kurang lebih kan saat itu seumuran teman-teman ya. Karena memang anak muda ternyata punya 3 keunggulan, punya 3 privilege. Ya nggak diapa-apain, privilege ini udah melekat pada diri teman-teman. Pertama adalah energi kita masih sangat besar teman-teman, masih sangat membuncah. Dan ini bebas nilai, mau kita arahkan ke hal positif, mau ke negatif, keputusannya ada di tangan teman-teman. Yang kedua adalah, waktu kita masih sangat luang. Yang ketiga adalah, curiosity kita, keingintahuan kita terhadap segala sesuatu, ini masih sangat tinggi. Nah, ketika teman-teman sudah mendapatkan informasi, mulai buat perencanaan. Yang membedakan antara manusia produktif dan sibuk adalah, manusia produktif, semua yang dikerjakan ini mengarah pada satu goal, yang goal itu udah ditetapkan dari awal. Misalnya nih, teman-teman yang semester 1, 3, 5, 7, berarti teman-teman dapat gambaran toh, kira-kira berapa tahun lagi, atau berapa semester lagi teman-teman lulus, mulai bikin perencanaannya. Saat teman-teman lulus, teman-teman mau kerja dulu, misalnya untuk dapat pengalaman, atau mau langsung lanjut S2, atau mau jadi asisten dulu misalnya, asisten dosen untuk memperkaya pengalaman dalam bidang research misalnya ya, contoh, ini hanya contoh keumuman saja.
Nah, ketika teman-teman mampu membuat perencanaan, maka teman-teman ketahuan tuh, oh ternyata saya masih punya 2 tahun lagi. Maka 2 tahun ini akan saya pecah. Di 1 tahun pertama, saya akan fokus pada bahasa. Bahasa yang negara yang saya tuju membutuhkan seperti apa nih. Yang kedua, oh beasiswa yang saya inginkan membutuhkan minimal IELTS sekian. Oh ternyata saya juga harus mempersiapkan LOA. Ada beberapa beasiswa yang nggak butuh LOA. Mulai dipersiapkan satu persatu. Dan mulai dibikin dari bulan sekian sampai bulan sekian saya akan fokus pada bahasa. Dari bulan sekian sampai sekian saya akan fokus mendapatkan, silakan, apalagi misalnya akan membuat motivation letter. Nah, ini penting kenapa? Karena ketika nggak ada perencanaan, tiba-tiba udah hamin 1 bulan kita baru ikut-ikutan kebanyakan orang yang mulai update status lagi persiapannya untuk mendaftar beasiswa, maka yang terjadi adalah jangan-jangan kita mendaftar beasiswa bukan karena kita benar-benar udah netapin target, visi, tujuan, goal, melainkan karena ikut-ikutan orang. Nah, ini yang akan membedakan nanti ketika di interview, ini menjadi poin keempat. Karena teman-teman, salah satu pertanyaan yang ini nyaris Stanley bisa bilang, kalau dulu ini hipotesis, kalau sekarang Stanley sudah bilang ini kesimpulan. Pertanyaan yang harus dan akan teman-teman jawab baik di berkas teman-teman maupun saat wawancara adalah akan ditanya, kira-kira kita melihat diri kita di masa depan itu sebagai siapa? Kontribusi apa yang akan bisa kita berikan untuk orang-orang sekitar kita? Hanya mereka yang punya visi yang jangka panjang, hanya mereka yang punya visi agak panjang nih, bukan hanya tentang dirinya, tapi tentang bagaimana kehadirannya bisa memberikan manfaat untuk orang-orang sekitarnya. Yang kemungkinan besar, dan besar kemungkinan, beasiswa itu senang untuk datang pada orang seperti ini. Pemberi beasiswa juga dengan senang hati untuk memberikan beasiswa itu kepada orang yang berpikirnya bukan lagi tentang dirinya, tapi tentang bagaimana dengan skill, dengan kemampuan, dengan pengalaman yang didapatkan memberi positifan. Maka pastikan teman-teman punya visi sendiri, punya goal. 5 tahun ke depan sendiri sebagai apa? Ketika teman-teman ngelihat, oh saya punya pendidikan, oh saya punya keluarga yang menaungi anak-anak, misalnya ya, anak disabilitas di Indonesia, misalnya. Karena saya dalam teman-teman yang sedang, saya begitu, oh di daerah saya ternyata masalahnya adalah terkait isu-isu kepramanan. Maka teman-teman otomatis do research, lakukan riset. Kira-kira si pemberi beasiswa itu concern dalam hal apa? Otomatis, karena itu yang akan nge-package semua yang ada pada diri teman-teman dan mulai teman-teman melihat diri teman-teman di masa depan, kan siswa itu layak untuk teman-teman dapatkan, maka sesuaikan itu. Dengan kita punya persiapan yang matang, mulai dari waktunya kita mulai persiapkan. Kita mulai persiapkan mental. Ini poin kedua dari perencanaan. Karena kemenangan pertama dan kemenangan terbesar dari sebuah sebutlah misalnya pertandingan. Karena ini kan namanya kita mendapatkan beasiswa, otomatis saat 1.000 pelamar, ada 1.000 orang yang ingin mendapatkan beasiswa itu, sedangkan yang dipilih misalnya hanya 10 orang, otomatis we compete. Kita sedang kompetisi dengan 1.000 orang lainnya. Maka otomatis siapkan mental, teman-teman. Kemenangan pertama ada pada mental. Bahwa saya 3 tahun ke depan akan kuliah di sana. Saya 3 tahun ke depan adalah sedang berdinamika di negara A, di kampus B, di fakultas C. Dengan demikian langsung kebayang tuh bahwa oke, sebagai seorang mahasiswa S2 misalnya, mahasiswa S2 kira-kira pemikiran saya kayak gimana ya? Dengan teman-teman akan one step ahead. Mungkin sekarang teman-teman adalah di semester 5, mungkin di semester 7, mungkin di semester 3, tapi persiapan teman-teman adalah sudah lebih tinggi daripada kebanyakan mahasiswa di semester 3, 5, 7 yang mungkin masih berpikir tentang dirinya sendiri, masih berpikir tentang aduh nanti ini gimana ya lulusnya, aduh nanti ini gimana ya weekend gini kita mau ngapain ya. Dan kalau Sherly boleh sedikit, ini masuk ke trik ya, kalau Sherly boleh sedikit memberikan bocoran, Sherly mengamini apa yang beberapa pihak juga sempat bagikan bahwa lakukan persiapan lebih awal, teman-teman. Mungkin sekarang kita masih mahasiswa S1, tapi teman-teman percaya nggak kalau Sherly menyiapkan berkas atau menyiapkan
beasiswa S2 Sherly bahkan saat Sherly masih berada di semester 5. Jadi Sherly mulai searching beasiswa mana saja dan Sherly lakukan riset. Sebetulnya yang saya ini siapa? Jadi manusia produktif ini kan kata James Clear dalam bukunya The Productive People, they always start from the end. Mereka selalu mulai dari akhir. Maka Sherly mulai bertanya nih 4 hal. Kala itu saya ini di masa depan adalah siapa? Ini pertanyaan pertama yang harus dijawab. Yang kedua, saya ini adalah siapa? Apa kelebihan kita, apa kekurangan kita? Karena semakin kita punya self-awareness, teman-teman, kita kenal siapa kita, maka otomatis kita tahu kelebihan kita apa, dan kelebihan kita itu yang akan menjadi competitive advantage yang akan kita tawarkan ke banyak orang. Misalnya, saya adalah seorang mahasiswa di Fakultas X di jurusan Y yang punya keahlian dalam bidang apa misalnya keahlian teman-teman. Silakan. Saya adalah seorang mahasiswa dengan latar belakang keilmuan X, tapi saya punya concern pada isu pendidikan, pada isu keperempuanan. Saya punya skill dalam bidang coding, saya punya skill dalam hal digital marketing misalnya. Sehingga ke depan saya akan concern dalam hal titik-titik, dan dalam 10 tahun ke depan, berdasarkan riset yang saya lakukan, maka ternyata kondisi anak muda di Indonesia, maka teman-teman mulai firm dengan minimal diri teman-teman sendiri dan apa yang akan teman-teman lakukan ke depan. Do research about it. Mulai lakukan riset. Nah, kalau Sherly pribadi saat itu mulai memilah tuh, ada sekian negara yang Sherly targetkan, mulai dipisah tuh bandel-bandelnya. Kalau di negara ini yang butuh saya kejar adalah bahasa ini. Kalau di negara ini bahasanya ini. Kenapa saya memilih beasiswa yang ini bukan beasiswa yang ini? Mulai lakukan riset dari hal yang paling kecil. Sehingga ke depan ketika pertanyaan wawancaranya adalah kenapa kamu orang yang paling layak atau peserta yang paling layak untuk kami berikan beasiswa, itu jawabannya nggak lagi. Jawabannya sudah sangat dipersiapkan, terstruktur, dan otomatis jawabannya sebetulnya adalah berdasarkan kelebihan yang kita miliki. Contoh misalnya, kenapa kamu adalah orang yang paling tepat untuk mendapatkan beasiswa ini misalnya. Maka saya menggunakan pertanyaan siapa saya menjadi jawaban atas pertanyaan itu. Saya saat itu menjawab seperti ini. Saya adalah seorang anak yang lahir di desa. Saat itu saya menjelaskan bahwa saya lahir di Aceh. Yang di Aceh ini tipikal karakter manusia, orang-orangnya adalah saya jelaskan A, B, C, D. Yang itu sebetulnya sudah disesuaikan dengan visi dari pemberi beasiswa. Yaitu ingin fokusnya pada pendidikan ke anak-anak daerah saat itu ya. Jadi sebetulnya jawaban yang diberikan itu sudah sangat disesuaikan dengan visi si pemberi beasiswa. Nah, semakin teman-teman bersiap, semakin teman-teman mampu membuat perencanaan termasuk jawaban-jawaban yang akan teman-teman berikan. Nanti ketika menjawab ya otomatis ngalir. Mengenai public speaking-nya, mengenai bagaimana cara menjawab, itu adalah tentang latihan saja. Practice makes us perfect. Tapi membuat perencanaan itu adalah step kedua yang apapun beasiswa yang teman-teman kejar itu harus. Ketika udah tinggal 2 minggu lagi nih baru kita sadar ternyata timeline tinggal 2 minggu, udah semuanya akan terburu-buru mendapatkan surat misalnya supporting statement dari dosen misalnya, ini juga nggak akan maksimal, sehingga dalam hal ini otomatis dari sisi persiapan saja bisa jadi kita sudah satu langkah di belakang dengan mereka yang sudah mempersiapkan dengan sangat jeli. Saya mohon izin 1 menit teman-teman mengambil charger terlebih dahulu. Nah, yang ketiga adalah tipsnya, siapkan semua berkas yang dibutuhkan. Semua berkas ini begini teman-teman yang saya maksud. Namanya kita mendaftar sebuah beasiswa. Maka otomatis semua syarat administrasi itu harus terpenuhi. Dalam satu kesempatan saya menyeleksi sebuah beasiswa ke luar negeri. Yang diminta adalah pas foto dengan latar belakang merah. Yang diberikan karena buru-buru kali ya, atau saya nggak tahu apa mungkin nggak ngebaca syaratnya, maka yang diberikan adalah pas foto dengan latar belakang berwarna putih. Maka otomatis berkas teman-teman akan tidak lolos administrasi. Nah, dalam hal ini segera cek syarat administrasinya apa saja, lengkapi itu sedetail-detailnya. Sehingga minimal di filter awal teman-teman lewat. Selanjutnya adalah kualitas esai teman-teman, skill teman-teman. Dan dalam hal ini
otomatis yang namanya beasiswa itu pasti ada minimum GPA, minimum nilai teman-teman berapa. Saya adalah orang yang sepakat bahwa sebetulnya proses pembentukan karakter itu banyaknya terjadi di luar kelas. Tapi nilai atau nilai akademik itu menjadi portfolio teman-teman untuk mendaftar ke jenjang berikutnya. Nah, dalam hal ini karena tema kita adalah tips mendapatkan beasiswa, segera cek kira-kira beasiswa yang teman-teman kejar atau kampus yang teman-teman tuju nanti ketika teman-teman udah mau lanjut S2, atau sekarang nih teman-teman yang semester 1, selama teman-teman 7 semester ke depan, teman-teman membutuhkan beasiswa misalnya, atau mau mendapatkan beasiswa buku, beasiswa misalnya uang jajan kan lumayan ya 3 juta 4 juta per bulan teman-teman dapat kan banyak tuh sebetulnya yang memberikan beasiswa. Maka cek dia punya syarat administrasi apa saja, apakah kita mampu untuk memenuhi syarat administrasi dia. Karena beberapa pemberi beasiswa mengharuskan minimal GPA-nya misalnya 3,0, mengikuti organisasi di luar kampus dan memberikan report. Kalau teman-teman lanjut S2 maka harus minimal punya social project. Teman-teman harus terlibat dalam kegiatan sosial, teman-teman punya komunitas sendiri apa enggak, teman-teman punya pengalaman memimpin organisasi di tingkat nasional apa enggak. Nah, itu pelan-pelan mulai dipenuhi. Teman-teman yang masih semester 1, 3, 5, ini masih banyak nih waktunya. Maka teman-teman akan tahu sebetulnya organisasi mana yang perlu, penting, dan mendesak untuk saya ikuti, mana yang sebetulnya nggak penting-penting banget. Sebetulnya mana yang harus saya lakukan sekarang, mana yang masih bisa saya tunda. Penting dan mendesak, mereka yang punya goal, ini akan sangat clear dibanding penting dan mendesak, membedakan mana yang penting dan mana yang mendesak bagi mereka yang nggak punya goal. Ketika teman-teman sudah tahu goal teman-teman adalah ingin melanjutkan kuliah di Universitas X dengan beasiswa Z, maka teman-teman mempersiapkan berkasnya juga akan jauh lebih firm. Dan nggak ada tuh istilah nanti, oh ternyata IELTS saya masih 5 misalnya, sedangkan targetnya adalah 6, atau masih 4,5, targetnya adalah 7. Wah jauh nih. Oke, saya punya waktu 2 tahun, maka saya akan pecah. Di tahun pertama saya akan fokus dulu pada, silakan menulisnya, atau mungkin membacanya, mulai dari hal yang paling kecil. Oh ternyata targetnya adalah di minimal GPA-nya 3,0, tapi saya masih 2,8 gitu. Atau targetnya adalah 3,5 nih, tapi saya masih di 3,0, maka saya masih punya waktu untuk memenuhi syarat administrasi itu. Oh ternyata targetnya adalah beasiswa titik misalnya Erasmus atau Australia Awards atau mungkin LPDP, teman-teman yang mau dapat LPDP, maka kebanyakan alumni yang mendapatkan beasiswa itu adalah dia yang punya social project atau terlibat dalam kegiatan sosial. Oke, saya selama ini masih malas ikut organisasi. Oke, mulai sekarang saya akan aktif di organisasi, atau ketika concern atau passion teman-teman nggak ada organisasi yang mau fasilitasi itu, maka bukan nggak mungkin teman-teman yang menciptakan organisasi itu, teman-teman yang menciptakan social project itu. Masih ada waktu teman-teman. Saat mindset dan mental teman-teman sudah berpikir 2 tahun ke depan saya akan kuliah di sana, maka dengan sendirinya semesta akan mendukung teman-teman. Dengan sendirinya teman-teman akan confident untuk mencari kawan-kawan yang punya concern dan isu yang sama. Dan enjoy the process. Nikmati prosesnya teman-teman. Jatuh bangun, gagal itu adalah hal yang wajar kok. Gak ada orang sukses yang gak pernah gagal, itu gak ada. Orang sukses toh gak dilihat dari berapa banyak jumlah gagalnya. Orang sukses justru dilihat dari pilihan sikapnya saat dia gagal, memutuskan untuk menyerah atau memutuskan untuk bangkit. Dan ketika teman-teman gagal, maka mindsetnya diubah bahwa gagal itu adalah proses, bukan hasil akhir. Saat teman-teman gagal, misalnya nih teman-teman mau mencoba ikut satu organisasi kah, atau mungkin terlibat dalam sebuah social project kah, atau mungkin sedang mengejar bahasa kah, maka gagal, demotivated, ngerasa kecewa dan lain-lain itu hal yang wajar. Tapi pastikan kalimat teman-teman masih koma. Sambung dulu kalimatnya dengan kata bangkit baru mau titik. Karena kunci sampai ke garis finish adalah persisten atau konsisten bahasa Indonesianya. Konsisten memperjuangkan sesuatu yang memang udah teman-teman putuskan. Nah, orang yang konsisten salah satu ciri-cirinya adalah mereka mampu menjawab kenapa penting bagi mereka mendapatkan goal itu. Kenapa penting bagi teman-teman kuliah di Kairo misalnya S2-nya. Kenapa penting bagi teman-teman untuk mendapat beasiswa LPDP dalam beberapa tahun ke depan. Kenapa penting bagi teman-teman untuk lanjut di Eropa misalnya. Mulai teman-teman menjawab. Dan ini bukan jawaban 1 jam jadi, bukan. Bisa jadi jawabannya adalah karena
ilmu yang pengen kita dapatkan, spesifikasinya dalam bidang X, dan secara risetnya yang kita butuhkan itu nggak ada di Indonesia misalnya ya, dan hanya ada di kampus ini Kak, di negara ini misalnya, dan profesornya juga udah kita riset, itu hanya ada di universitas itu. Maka jawaban kayak begitu akan membuat teman-teman benar-benar punya pengetahuan yang dalam atas apa yang teman-teman kerjakan. Jawaban kayak begitu justru jauh lebih punya poin yang besar dibandingkan jawaban teman-teman. Kenapa ingin melanjutkan di sana? Karena itu kan adalah universitas ranking ketiga dari sekian universitas terbaik di dunia. Atau misalnya itu adalah masuk dalam Ivy League misalnya gitu. Atau itu adalah universitas terbaik misalnya di Amerika. Daripada kayak begitu, maka sesuaikan dengan kebutuhan. Saat ini kita sedang concern dalam bidang apa misalnya? Dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini. Misalnya ya, ini cuma contoh aja. Maka kalau ada kampus yang memberikan riset secara mendalam tentang apa yang kita concern di dalamnya, itu adalah kampus X di negara Z, dan saya sudah melihat ternyata ada Profesor Y yang ada di sana. Dan saya sudah menghubungi Profesor Y. Oh, itu nilai teman-teman langsung naik tuh 4 kali lipat. Saya sudah menghubungi Profesor Y untuk bertanya apakah selama ini artikel-artikel yang saya keluarkan sesuai dengan apa yang sedang dia kerjakan. Dia menyebutkan bahwa apalagi kalau hasilnya itu udah teman-teman bawa, atau hasil percakapan teman-teman di email dengan profesor yang berkaitan, teman-teman bawa saat teman-teman wawancara, maka nilai teman-teman akan langsung naik. Ini trik ya. Jadi kalau hal-hal teknis kayak begitu saya disebut sebagai trik. Kalau yang general itu saya disebut sebagai tips. Akan kelihatan, oh ini anak benar-benar dengan targetnya. Oh ini anak benar-benar mengejar. Jangan-jangan persiapan dia juga jauh lebih besar, jauh lebih tinggi, effort dia jauh lebih matang dibandingkan peserta lainnya. Maka mungkin dalam hal ini kita bukan orang terpintar dari 1000 pelamar lainnya. Mungkin kita adalah orang yang biasa-biasa aja, tapi karena effort kita berkali-kali lipat, maka bisa jadi itu yang membuat kita layak untuk mendapatkan beasiswa itu. Dan setidaknya itu alasan. Karena saya sempat bertanya, kenapa saya yang mendapatkan? Sedangkan saya tahu ada beberapa orang yang saya tahu dari pendaftar yang secara nilai, secara kapasitas, secara pengalaman, dia sudah sekian puluh tahun berada di sebuah BUMN misalnya yang concern dalam isu tertentu, kenapa dia nggak lewat? Kenapa saya yang baru lulus itu diterima? Saya nanya gitu ke salah satu judgesnya karena campur orang Indonesia dan orang Australia saat itu. Maka dijawab bahwa kami bukan hanya sekedar mencari orang pintar atau orang yang memang sudah punya pengalaman lebih, tapi kami mencari karena kami mau investing on people, maka kami melihat sebetulnya ketika kami memberi beasiswa pada A, maka impact-nya ke depan akan seperti apa, dan seberapa jauh si A itu mempersiapkan diri termasuk di dalamnya riset. Nah, saat itu trik-trik seperti itu yang Sari lakukan, dan itu membuat judges semakin yakin, oke, dia mungkin adalah yang paling muda di angkatannya, tapi dia bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ini. Dan itu akan semakin terlihat ketika teman-teman membawa semua bukti bahwa saya sudah menghubungi profesornya, dan profesornya menjawab seperti ini. Ini adalah hasil dari karya-karya saya yang diterbitkan di jurnal. Karena biasanya kan kalau yang mau lanjut S2, ini erat kaitannya dengan riset ya. Apalagi kalau mau lanjut S3 nanti. Tapi kalaupun teman-teman bukan mengambil yang riset, nggak apa-apa. Tunjukkan semua karya teman-teman dan be prepared. Karena yang akan ditanya adalah sesuatu yang erat kaitannya dengan apa yang teman-teman kerjakan. Ketika teman-teman sebetulnya tidak mengerjakan itu, teman-teman hanya membuat-buat narasi itu, karena banyak, saya menemukan banyak, narasinya bagus betul, ketika coba dipertanggungjawabkan saat wawancara, ternyata dia nggak bisa menjawabnya. Maka jelas, ini narasi bukan dia yang buat, atau dia hanya mempercantik narasinya, padahal sebetulnya itu bukan pengalaman dia, itu bukan pikiran dia. Jangan-jangan narasi orang yang diambil untuk melengkapi dokumennya. Jangan-jangan ini sebetulnya motivation letter orang yang dia pakai untuk melengkapi dokumen dia, sehingga terlihat bagus. Sampai sekarang kalau ditanya, Kak boleh nggak minta motivation letter kakak, misalnya gitu, saya akan kasih. Ketika itu di copy paste, itu akan ketahuan nanti di wawancara. Karena juri itu otomatis akan dig deeper saat wawancara, ini benar nggak kamu yang tulis? Ini terkait, ini masuk ke tips nomor 4. Maka latihan wawancara, teman-teman. Kalau dipanggil ke wawancara, berkas sudah selesai, teman-teman lolos. Nah,
masuk ke tahap wawancara. Yang sampaikan, tandanya teman-teman udah 70% sesuai dengan apa yang mereka cari. Kalau udah masuk ke wawancara ya, artinya hanya butuh 30% lagi teman-teman mengonfirmasi bahwa yes, I am the right person. Saya adalah orang yang tepat untuk mendapat beasiswa itu. Caranya bagaimana? Latihan bagaimana cara menjawab, bagaimana public speaking teman-teman. Jawabnya nggak menye-menye, nggak kemana-mana. Ketika dijawab A, maka jawabannya langsung akan ada 3 hal yang ingin saya highlight terkait pertanyaan barusan. Pertama, A, B, C. Dan teman-teman mampu menjawabnya. Kenapa menurut kamu universitas itu yang paling tepat? Teman-teman nggak berpikir dulu tapi teman-teman udah tahu bahwa saya punya selama 5 tahun terakhir atau selama 2 tahun terakhir kegiatan saya baik itu di kampus, di lembaga penelitian, di organisasi, ini erat kaitannya dengan anak-anak. Terlebih di tempat saya tinggal, maka ada isu besar terkait anak-anak. Nah, untuk itu saya punya concern lebih dalam hal ini, dan saya sudah melakukan riset, that's it. Jadi, jawaban teman-teman itu terstruktur, rapi, public speaking teman baik, dan teman-teman tidak terkesan, teman-teman tidak membuat hanya bagian-bagian tertentu yang diambil, yang kemudian itu dijadikan narasi. Bagian yang nggak penting, bagian yang nggak sesuai, maka itu nggak usah dipakai. Nah, latihan wawancara ini kalau saya pribadi teman-teman, untuk menghadapi satu wawancara, saya bisa latihan 3-4 kali. Artinya apa? Saya akan mengejar orang-orang yang memang sudah pernah melewati itu, atau mungkin kawan-kawan yang sama-sama punya target mau lulus beasiswa gitu. Saya akan latihan. Karena biasanya tipikal pertanyaan wawancara itu sama kok teman-teman. Ini kurang lebih, ini masuk trik ya, trik di poin nomor 4. Maka pertanyaan pertama adalah, biasanya coba kenalkan diri kamu siapa. Itu adalah pertanyaan pertama. Maka mereka yang memperkenalkannya dengan cara biasa, saya adalah misalnya Fulan atau Fulana, saya berasal dari daerah X, saya punya passion dalam bidang ini, maka udah siap-siap, itu langsung dicoret. Karena dari cara, namanya wawancara, kita adalah we are selling. Kita sedang menjual, bukan menjual diri, tapi menjual sebetulnya potensi apa dari diri kita yang layak untuk diinvest oleh mereka. Diinvest kayak apa? Diinvest oleh pendidikan, diinvest oleh pengetahuan, diinvest oleh opportunity untuk melanjutkan pendidikan, entah itu di luar negeri ataupun di dalam negeri. Maka dalam hal ini bagaimana mengemas, nge-package diri teman-teman. Bayangkan ada 1.000 pelamar, maka apa yang langsung membuat teman-teman berbeda nih? Di antara warna biru lainnya, apa yang membuat warna